banyak orang itu jago mengkonsep. Saya mau financial freedom. Oh, itu konsep. Mimpinya keren, financial freedom, time freedom gitu. Tapi begitu ditanya small-nya tadi, dari konsep di breakdown, kamu butuh duitnya itu berapa sih sampai jadi financial freedom? Udah macet. Jadi kita itu problemnya adalah membreakdown konsep menjadi action plan, itu problem kita. Jadi practicalnya. Kemampuan mentranslate-nya nggak punya. Pertanyaannya adalah gimana caranya membantu digital marketing khususnya untuk awareness produk-produk fashion ya tadi ya, produk-produk fashion gitu, apakah foto atau video, kontennya seperti apa? Gampang banget jawabnya adalah gini, brand Anda itu DNA-nya apa? Brand Anda itu mau berkomunikasi gini, kenapa brand Anda itu eksis sih? Gitu. So that's the question sebenarnya. Jadi kenapa brand Anda eksis? Apakah positioning-nya mau jadi kayak apa? Itu yang harus ditemukan dulu. Baru kita ngomong video kah, iklan kah, dan yang lain-lain. Jadi kita tidak mendesain itu karena karena foto, karena video gitu. Nggak kayak begitu. Tapi ketika kita mendesain sebuah marketing message ya, marketing communication message, kita cari tahu dulu, kita mau audiens kita itu kenal produk kita sebagai apa sih? Wardah halal, misalkan. Kayak gitu. Kemarin saya mengundang CEO-nya The Body Shop Indonesia. Dia bilang Body Shop stand for Pak Aryo ya? How to make a better world. How to make a better world. Iya, Pak Aryo kemarin kan, Aryo juga datang kan. How to make a better world. Jadi campaign-campaignnya dia semua itu didesain ke sana. Maka tugas Anda adalah menemukan itu dulu. Mau ngomong apa nih? Kita tuh mau dikenal sebagai apa? Jadi nggak bisa random aja. Karena kalau Anda random aja, akan jadi sekedar produk katalog nantinya. Berarti lebih ke identitas brandnya itu sendiri ya, kok ya? Yes. Dan akan lebih menarik, hari ini akan lebih menarik ketika kita bisa membuat yang namanya brand purpose. Jadi brand purpose-nya apa nih? Gitu. Tidak lagi cuma sekedar brand itu merek atau nama, tapi brand ini stand for something. Kayak tadi, yang acara di The Body Shop tadi, dia Pak Aryo ya, kemarin bahkan sampai cerita begini nih. Ada orang gesek kartu kredit untuk belanja skincare seharga 2,5 juta. Dan ternyata setelah tahu purpose atau campaign yang lagi dilakukan Body Shop hari itu, dia gesek lagi 50 juta. Just for the donation atau charity. It's insane, right? I mean, kayak gila banget tuh. Berarti kan sudah bikin customer tuh bener-bener loyal banget. Nah, loyalnya bukan ke product function. Karena kalau fashion, product function ya paling variasi aja kan. Tapi brand ini tuh stand for something. Yang gue believe banget ini, this is me. This is my, my purpose lah. Sama gitu. I want to support this. Gitu jadinya. Gitu sih. I see. Oke. Kok nangkep sih maksudnya. Nah, contoh-contoh dari identitas brand ini sendiri itu contohnya seperti apa sih? Kok kayak mungkin atau tagline atau lebih gini. Kayak misalkan The Body Shop tadi kan to make a better world gitu. Dia punya dia punya slogan something. Kalau kita di Bonels, kita itu perlindungan alami buat ibu dan anak. Nah, misalnya kayak gitu. It's not just kayak kita essential oil company gitu. Nggak kayak begitu. Kita perlindungan untuk ibu dan anak. Gitu. So kayak Tribelio kemarin tuh kita bikin komunitas itu sebagai ujung dari customer journey, dari marketing, habis itu branding, habis itu bikin fanatics. Kita mau melawan perang harga dengan membangun komunitas sehingga relationship kita dengan audiens jadi lebih baik. So there is the story yang kita ceritakan. Tribelio ya kalau secara function ya social media tambah email marketing. Itu secara function. But I tell a lot of story di sekitar itu semua untuk bercerita bahwa ini loh Tribelio itu seperti ini loh. Yang kita fight itu kayak begini loh. Gitu. So what is the story of your product jadinya? Gitu ya, Haidar ya. Iya, nangkep banget Coach Yohanes. Nangkep ya. Walaupun Haidar pasti tentu harus brainstorming lagi, pikirin lagi sampai ketemu jawabannya buat Haidar. Tapi paling nggak itu framework berpikirnya lah. Coba cari discriminator yang bukan cuman functional tapi lebih ke emosional. Kalau bisa, memang tidak mudah. Gitu ya. Siap. Yes. Terima kasih. Thank you Haidar ya. Thank you Haidar. Oke, berikutnya ada siapa nih? Coba aku refresh lagi. By the way, buat yang di Clubhouse, ini adalah Club Business is Fun. Saya riset lagi
roomnya, dan ini saya bersama Denny Santoso. Judulnya sebenarnya harusnya digital marketing buat pemilik bisnis harusnya ya. Oke. Jadi yang masuk sini juga bingung buat pemilik apa gitu. Pemilik bisnis ya. Nah, ini ada Denny Santoso, kita kasih kesempatan untuk dokter nih. Dokter siapa namanya ini? Dokter Strange. Wah, Andrew ya. Andrew mau bertanya? Ya, kenalin, aku Andrew. Jadi gini, aku mau tanya. Sekarang aku lagi dilema banget sih sama. Nah, yang mau aku aku ada budget, cuman budgetnya terbatas gitu. Apa budgetku nih aku pakai buat aku alokasikan semua buat digital marketingku dan buat hire tim, atau aku perlu tokoh offline-nya dulu nih, atau aku harus aku rencana buka coffee shop kecil-kecilan gitu, cuman kalau aku jalanin dua-duanya budgetnya nggak cukup, sedangkan aku pengen expand branding aku pengen hire yang bikin website atau konten buat websiteku segala macem. Nah, jadi yang lebih penting dulu itu menurut Coach Denny dan Coach Yohanes yang mana gitu. Terima kasih. Ya, pertanyaannya Andrew, silakan Denny. Saya pindahin dulu biar suara Denny bagus ya, sebentar. Ya, mungkin agak ribet sedikit, tapi it's okay lah. Demi kebaikan semua bisa dengar dengan baik. And go ahead, Dan, silakan. Oke, so pertanyaannya adalah mana yang make money paling cepat? Iya, exactly. Cuman buat branding juga sih, Koden. Gini, dibuat dulu bisnis plan-nya. Kalau saya akan tulis di kertas dulu nih. Kalau saya melakukan strategi yang pertama nih, saya ngelakuin ini, seberapa cepat investasi saya dibandingkan dengan return-nya. Kalau saya ngelakuin yang kedua, seberapa besar investasi saya dibandingkan dengan return-nya. Dari situ sebenarnya paling gampang, speed sama cost. Iya, setuju banget. Itu framework-nya. Saya nggak bisa ngasih jawaban sebenarnya, karena saya nggak melihat datanya sama sekali. Dan saya tidak melihat your capability. Let's say Anda mengatakan bahwa saya mau buka coffee shop. Iya, saya nggak tahu Anda bisa atau nggak bahkan mengexecute coffee shop. Jadi saya nggak bisa ngasih itu. Tapi saran yang terbaik yang bisa saya berikan saat ini adalah Anda bikin di atas kertas, kalau saya ngelakuin yang A, itu cost-nya berapa, speed-nya seberapa cepat untuk make money, untuk return of investment-nya. Dan yang kedua sama, dilakukan kayak begitu. Nah, setelah itu jadi, kalau misalkan Anda butuh duit tambahan, kalau misalkan Anda bisa bikin kecil-kecilan dan ternyata jalan, harusnya ada orang-orang yang mau invest di Anda. Dari saudara-saudara dulu. Nggak usah mikirin kayak dapat investor, ntar aja lah. Dari teman-teman, yuk kita garap bareng-bareng. Biasanya bisa saja kayak bertiga, berempat, begitu. Bikin coffee shop berempat. Ya udah duitnya berempat, masukin semuanya. Saya tambahin. Yes. Saya tambahin Denny sebentar buat Andrew ya. Jadi intinya adalah saya mau bilang bahwa satu hal yang paling penting bangun bisnis adalah pertama bikin customer ngantri dulu deh. Bikin profitable dulu deh, gitu. Jadi ntar branding lah, apalah ya itu penting sih memang. Purpose lah, apa itu penting sih memang. Start with why atau nanti bikin autopilot. Tapi intinya bikin customer ngantri dulu. Gitu sih Andrew. Nah, pertanyaan Denny tadi bagus tuh untuk dipikirin. Yang mana nih kata Andrew kan mau kemana? Mau ke sini apa ke sini? Budgetnya terbatas. Semua orang sekaya-kayanya tetap aja sehebat-hebatnya time, energy, and money-nya pasti terbatas. Jadi tetap harus milih. Nah, milihnya yang mana? Yang paling cepat mendatangkan goal yang kita mau. Nah, goal pertama bisnis harusnya profitable ya. Gitu nggak sih, Dan? Bangun bisnis? Masa autopilot gitu? Depend on the industry sih. Kalau di Tribelio kita North Star metric kita di Tribelio itu. Oh iya. Kamu lain. Kamu agak karena kan you educate dulu kan, Dan. Ya nggak sih? Enggak, bukan itu. Jadi gimana? North Star metric kita itu adalah mau and down kalau di tempat kita. Mau and down. Oke. Monthly active user sama daily active user. Itu sih. Jadi edukasinya pun diarahkan untuk supaya orang aktif di situ, bukan untuk orang transaksi. Iya, tapi nanti ujung-ujungnya bisnis apapun bisa terus jalan karena profitable. Ujung-ujungnya kan harus gitu. Kalau nggak habis napasnya kan, tergantung cash-nya gitu. Kalau nggak, kalau tujuannya exit lain.
Makanya kamu udah jawab level 3, Den. Jangan, nanti orang bingung kalau udah level 3. Karena kan, gue bangun bisnis tapi buat dijual. Ngaco nih gitu kan. Pasti mikirnya gitu kalau levelnya basic ya. Bukannya merendahkan orang. Aku diomelin teman-teman kayak begitu. Iya, nggak bisa. Jadi buat Andrew mungkin karena pertanyaannya aku harus. Pasti Andrew mungkin, bener nggak Andrew? Nggak kepikiran buat jualan bisnisnya nanti kan? Bisnisnya dijual gitu kan? Oh enggak. Tuh Den. Aku pasti dia mau. Sih. Tuh buat kan Den lihat. Iya, buat legacy katanya tuh. Ya udah nggak apa-apa. Tiap orang beda-beda. Makanya jawabannya level yang very back to basic adalah bener yang Denny bilang tadi. Andrew coba pikirin yang mana yang paling cepat mencapai goalmu, which is kalau memang dia profitable tadi dan yang cepat make money, ya udah fokus ke situ dulu. Sebenarnya goalsku ke depan tuh buat brand awareness dulu sih kok. Nah, cuman aku masih dilemanya tuh apakah brand awareness brand yang aku bangun jangan sendiri. kesana. Kamu tahan nggak? Uangnya tahan nggak untuk brand awareness? Enggak, maksudnya apakah brand yang aku create sendiri dari awal nih butuh toko fisik gitu, butuh penampakan fisik secepatnya gitu. Cuman kalau buat ke depan sih, iya aku aware, aku harus ada ada kayak workshop. Makanya di breakdown lagi sih, apakah dengan penampakan fisik pendek itu bisa meningkatkan sales atau enggak? Iya. Ataukah kamu jualan online aja sudah bisa ini? Kalau saya jualan Bonels di awal banget, saya langsung jualan online waktu itu. Ini beda dengan kopi ya. Saya jualan online gitu. Awareness-nya saya build online juga, bukan offline. Jadi online dan offline sama-sama bisa build awareness. Hari ini kita build awareness juga. Bonels masuk di Mother Care. Ya kan? Jadi sudah ada juga di offline-nya. Jadi itu semua nggak ada masalah. Mau awareness dulu di online dulu, itu juga nggak ada masalah. Di breakdown dulu yang mana yang mempercepat Anda bisa nyampe sales tadi. Karena matriksnya adalah sales kan. Kalau bikin offline, kedai offline jadi mahal loh coach ya. Iyalah. Iya, makanya online, makanya tambahin lagi nih. Iya benar, makanya tambahin lagi nih Andrew ya. Saya kan selalu simpel banget kalau yang very basicnya simpel dulu. Dream big dulu kan, tapi startnya small. Kebanyakan orang dream big, startnya big, habis tabungan semuanya gitu kan ya. Kalau masih baru belajar gitu. Dream big, start small, Andrew. Karena semua yang besar mulainya kecil gitu. Habis itu udah ketemu celahnya, boom, kita move fast, bergerak dengan cepat. Sesimpel itu sih. Kebanyakan orang kebalik-balik. Bener banget. Yang disebutin barusan oleh Coach Yohanes tadi itu adalah gini. Banyak orang itu jago mengkonsep. Saya mau financial freedom. Oh itu konsep. Mimpinya keren. Financial freedom, time freedom gitu. Tapi begitu ditanya small-nya tadi, dari konsep di breakdown, kamu butuh duitnya itu berapa sih sampai jadi financial freedom? Udah macet. Jadi kita itu problemnya adalah membreakdown konsep menjadi action plan itu problem kita. Jadi practicalnya. Kemampuan mentranslate-nya nggak punya. Iya kan? Jadi, kalau karyawan enak loh, dikasih hasil translatean dari manajemen. Ini ya, lu kerjain A, B, C, D gitu ya, Senin selesai. Enak banget gitu kan. Tapi begitu kita dikasih konsep, nge-breakdown aja nggak kebayang. Jadi gitu ya, Andrew ya. Mudah-mudahan jawaban simpelnya adalah nggak harus bikin. Jawabannya sih memang harus di brainstorming lagi, tapi intinya nggak harus dari Denny sih nggak harus bikin offline sih, karena offline kan berarti start big dong. Kalau offline harus bikin segala macamnya, kamu duitnya bisa invest di sana dong gitu kan. Tapi kalau online dulu kan start small. Tapi kalau laku dan sebagainya it's good gitu kan. Ya. Iya, coba dipikirin lagi ya. Iya, mending Dr. Andrew. Mending ini ya Ko Denny sama Coach Yohanes, mending aku alokasi dananya buat aku brand online, terus aku kalau bisa aku hire tim editing website segala macam buat konten sosmednya juga lebih baik begitu kali ya. Iya. Bahkan start small-nya bisa jadi cari freelancer kalau mau start small daripada edit. Iya, hire kan tiap bulan keluar duit lo itu, Andrew. Ya, nggak usah hire. Jelas ya. 1000 Lancer atau mana lagi dan banyak lah gitu ya. Cari-carilah di Google. Oke, Andrew, mudah-mudahan menjawab biar bisa gantian sama yang lain, Andrew. Iya, oke. Thank you. Siap ya. Thank you ya, Andrew ya. God bless you too. Thank you.